Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kawan-kawan semuanya? Ya, semoga setelah mendengarkan rumus yang pertama, teman-teman lebih besar lagi kapasitasnya, ya, lebih mantap lagi tentang ilmu niatnya, ya. Karena saya yakin teman-teman paham, ya, kalau niatnya lillah, insya Allah hidup tidak akan pernah kena lelah. Nah, sebelum kita masuk ke bab yang kedua, yaitu mutiara syukur, alangkah baiknya teman-teman mempelajari bab yang pertama, yaitu tentang lingkaran niat. Ya, di sana ada 3 hal yang penting yang mesti teman-teman pelajari. Yang pertama adalah memperbesar niat, yang kedua menyelaraskan niat, yang ketiga adalah mengakseskan niat. Ya, semoga itu semua sudah dipraktekkan sehingga akan masuk ke bab ini, ya, lebih mudah lagi karena sudah menyelaraskan bab yang pertama. Baiklah teman-teman, kita akan berbicara tentang mutiara syukur. Ya, ada satu kisah di mana seorang anak muda, dia gelisah dengan keadaannya yang serba kurang karena belum mapan, ya, karena belum mempunyai penghasilan yang tetap. Ya, akhirnya dia bertemu dengan satu buah lampu ajaib. Digosokkanlah lampu ajaib tersebut. Lalu keluarlah jin dan dia berkomunikasi dengan jin tersebut. Dia bertanya seperti ini, bisakah aku meminta 3 permintaan? Lalu jin itu menjawab, bisa, saya akan kabulkan kamu 3 permintaan. Baiklah, berikan saya uang 1 miliar. Ya, lalu jin pun menjawab, baik, saya akan berikan uang 1 miliar. Ya, asalkan saya meminta tangan kamu. Ya, pemuda ini menjawab, tidak, saya tidak mau. Ya, lalu jin ini pun menawarkan lagi, saya akan beri kamu 2 miliar asal saya minta kaki kamu. Anak muda ini menjawab, saya tidak mau. Ya, dan ketiga, jin ini mengatakan, saya akan memberikan kamu 1 triliun asalkan saya minta kamu kepalanya. Saya minta kepala kamu. Lalu anak muda ini menjawab, saya tidak mau. Lalu jin mengatakan, selamat, ya, kamulah orang kaya sebenarnya, karena hanya orang kaya yang menolak uang 1 triliun. Nah kawan-kawan, ini adalah kisah, ya, hanya sebuah ilustrasi bahwasanya apa? Banyak orang yang tidak bersyukur bahwasanya dirinya sebetulnya kaya. Banyak orang yang merasa kekurangan. Banyak orang yang merasa dirinya tidak mempunyai apa-apa. Padahal apa? Allah menciptakan kita di dunia ini serba apa? Serba kelebihan dan kecukupan. Ya, tidak ada yang kurang. Kalau misalnya kurang, mungkin diri kita yang salah. Mungkin kita salah dalam menyikapi kehidupan ini. Mungkin kita salah dalam mengatur keuangan kita. Mungkin kita terjerumus dalam riba, ya. Karena riba adalah salah satunya adalah kurangnya bersyukur, ya. Mendahulukan keinginan daripada kebutuhan. Berawal dari situ kawan-kawan. Nah, di mutiara syukur ini, mari kawan-kawan kita mensyukuri apa yang telah Allah berikan. Boleh kita meminta kepada Allah, tapi alangkah baiknya kita lebih banyak bersyukur dengan apa yang Allah berikan sama kita. Kalau kita bersyukur kepada Allah, insya Allah nikmatnya akan ditambah, insya Allah nikmatnya pun akan diberikan lebih. Ya, kunci dalam syukur adalah kita bersyukur, insya Allah nikmat akan bertambah. Kawan-kawan, pernahkah Anda melihat, ya, satu orang yang mengeluh kepada diri Anda dengan masalah-masalahnya, ya, dengan masalah-masalahnya ataupun problema kehidupannya, ya, mungkin Anda sudah bosan mendengarkan cerita itu. Kawan-kawan, di sini saya ingin mengatakan sama Anda, sesungguhnya masalah-masalah yang terjadi dalam hidup Anda, dalam kehidupan sahabat Anda, ini adalah apa? Indikator bahwasanya kita hidup. Indikator bahwasanya kualitas hidup kita akan bertambah, kedewasaan kita akan bertambah. Syukuri masalah yang ada dalam hidup kita. Dari masalah itulah kita akan mendapat emas dari Allah. Ya. Jadi kuncinya dalam mutiara syukur adalah selalu bersyukur, selalu berterima kasih, selalu mengucapkan alhamdulillah. Ya, seperti yang Anda tahu bagaimana Nabi Ayub, ya, ketika dia sakit, ya, ketika dia ditinggal istrinya, ketika dia mendapatkan cobaan yang begitu besar, dia selalu mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, sampai malaikat pun ingin mendoakan dia, ya. Tapi apa yang dikatakan Nabi Ayub? Ya, alhamdulillah, alhamdulillah, ya, karena dia selalu ingin dekat dengan Allah. Dia selalu berpikir
kondisinya saat itu membuat dia lebih dekat dari Allah, maka ini selalu bersyukur. Nah kawan-kawan, mungkin selama ini membuat hati kita gelisah adalah kurangnya syukur kita kepada Allah, yang membuat hati kita kosong mungkin karena kita kurang bersyukur sama Allah ya. Oleh karena itu mari sama-sama kita bersyukur ya, kita gunakan ilmu ini untuk mensyukuri segala apa yang terjadi dalam kehidupan kita, segala masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita syukuri, kita ambil hikmahnya lalu kita selesaikan solusinya ya. Dan jangan pula kita lupa untuk bersyukur karena kita masih hidup di dunia ini. Teman-teman, pernahkah kita membayangkan ya lebih banyak mana nikmat yang Allah berikan sama kita, nikmat yang kita minta atau nikmat yang Allah berikan sama kita tanpa kita minta? Ternyata lebih banyak nikmat yang Allah berikan tanpa kita minta. Begitu besar sekali anugerah yang Allah berikan sama kita. Mari sama-sama kita mensyukuri segala apa yang terjadi dalam hidup kita. Karena apa? Karena awal dari kebahagiaan adalah rasa syukur ya. Bahagia tidak bisa diukur dengan materi, bahagia tidak bisa diukur dengan kekayaan, bahagia tidak bisa diukur dengan jabatan, tapi bahagia itu hanya sebuah keputusan kita hari ini, bersyukur atau tidak. Mari sama-sama kita bersyukur dengan keadaan kita saat ini. Insya Allah kalau kita pandai bersyukur, Allah akan menambahkan rezeki kita. Tapi kalau kita kufur, sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Bukan kurangnya rezeki, tapi mungkin kurangnya syukur yang ada dalam diri kita. Tiara syukur, insya Allah membuat hati kita semakin tenang, membuat hati kita semakin damai dengan bersyukur kepada Allah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.